kepada kita semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat keluar minggu membantah kerinana si ikelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Kam kerinana silik i tanah karo, bagepe silik i Medan. Bagepe ada beberapa ya berserak di seluruh tanah air. Kita bersyukur di Kapanjahe ada matahari segar kami di sini. Kita bersyukur Tuhan terus melindungi kita sampai pada saat ini bisa kita beribadah bersama-sama pada hari Minggu ini. Iya. Ada nyanyian yang baru tapi sudah sering dinyanyikan. Jadi walaupun suara saya tidak sampai sekali, tapi supaya kita pelan-pelan dulu, kemudian kalau bisa ditulis ya supaya sambil kita belajar pelan-pelan sudah bisa kita lihat nanti tulisannya. Itulah Yesus datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Tema utama dari kitab Markus yang kita pelajari akhir-akhir ini. Ya, kita nyanyikan ya pelan-pelan. Diciptakannya salah satu ini, yang lain lagi dia mati ganti kita ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Iya. Jadi Apri di sini sekaligus aku mengusulkan ini usul saja ya.
Iya, itu kan maukah kau dilayaninya. Lembut ya, persuasif itu. Apa artinya? Membujuk ya, maukah kau dilayaninya. Lembut sekali. Kan baru kita, ini masih bulan Paskah ya, jadi kita baru-baru belajar tentang tubuh kebangkitan. Ternyata sedikit sekali nyanyi kita tentang kebangkitan. Iya. Dan kalau kebangkitan, menurut aku ya, bukan yang lembut gitu ya. Umpamanya, haleluya, 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 puji Tuhan. Mungkin sudah bangkit, sudah bangkit, sudah bangkit, sudah bangkit, haleluya. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit, haleluya. Itu mas namanya itu ya. Iya yang kayak gitulah. Aku senang. Apa itu? Haleluya, haleluya, lunga he Yesusi. Itu bukan bujukan tapi proklamasi lain ya. Kita kurang yang itu. Itulah dia. Tapi kita bersyukur Tuhan beri supaya yang dari Dia kita pergunakan untuk memuliakan Dia. Kita lanjutkan, kita memuji Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Nomor 369 bahasa Karonya, nomor 93 bahasa Indonesianya. Jadi apa ya, bilingual, dua bahasa kita memuji Tuhan. Semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya mau menyinggung sedikit tentang corona. Udah banyak ya cerita tentang corona, tapi yang akhir-akhir ini mungkin 3 hari terakhir inilah yang saya lihat. Itu negara Vietnam. Negara Vietnam bukan negara yang sangat maju, tapi mereka, pemerintahnya dan rakyatnya begitu baik menangani. Sejak Wuhan lockdown, mereka langsung lockdown. Januari awal, cepat ya. Januari awal sudah lockdown. Dan minggu lalu mereka sudah cabut lockdown. Sudah bebas, toko semua buka. Apakah ada kasus? Ada. Tapi sembuh 1 orang pun tidak ada. Kematian luar biasa. Saya lihat komentar berita Indonesia, patut kita beri jempol kepada Vietnam. Yang baik ditiru ya. Terus cerita kami di Tanah Karo kita ya. Jadi kalau kami keluar, masih kurang sekali lah saya lihat yang pakai masker. Tapi sedapat-dapatnya kita yang melakukannya, sehingga kami selalu bawa masker kalau keluar. 1 kali beli bawang, ibu itu tergantung maskernya di sini ya.
"Dek, kenapa kamu nggak pakai maskernya?" "Sesak, Kak," katanya. Saya anjurkan, kalau lagi tidak ada pembeli, kamu bisa buka. Tapi kalau lagi ada pembeli, pakailah. Karena apa dikatakan? Maskermu menjaga aku, maskerku menjaga kamu. Baru dipakainya. Kemudian pergi lagi kami, yang jual pepaya lagi ya. Itu dia sama anaknya. Dua-dua nggak pakai. "Kenapa kalian nggak pakai masker, Dek?" saya bilang. Terus dia bilang apa? Bahasa Karo ya. "Iya, mekuah mati di batah." Jadi dia harap Allah berbelas kasihan, tidak akan mungkin dia dapat virus corona itu. Dan saya tanya, "Kalian punya masker?" "Lip maskermu." "Lali, saya kasihkan." Begitulah sedapat-dapatnya yang dari kita. Kalau orang lain nggak bisa kita ini ya, kita paksa ya itu. Kemudian selama kita ibadah, suasana virus, satu berkat sama saya. Bisa bagi berkat ya, bukan tentang itu. 2 atau 3 hari yang lalu Pak Ginting telepon si Rosta. Dia tanya, "Rosta, apa kabarmu?" Dia bilang, "Pak, saya terus merekam," katanya. Merekam khotbah. Itu sangat menyegarkan saya sekali. Dia di tempat yang sepi, menekuni apa yang Tuhan percayakan pada dia. Terus dia merekam. Dia sendiri, mungkin ada satu temannya. Ini berhari-hari menyegarkan saya. Bukankah ini kenyataan kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita? Anak-anaknya melakukan apa yang diperintahkannya, di sudut, di tersembunyi. Terima kasih Rosta, imanku, hatiku disegarkan karena engkau setia terus melakukan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kita kepadamu. Itu komentar saya tentang virus ya. Iya, mari kita lanjutkan memuji Tuhan dari nyanyian nomor 351 bahasa Karonya, kemudian 293 bahasa Indonesianya. La Ersibar Kelengdu Yesus. Kita kasih kesempatan mengambil nomornya ya. Nomor 351. Gosidat sudah kita dapat. Gaji
bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang hidup, yang menciptakan kami, memberikan hidup kepada kami. Itulah Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, menanggung dosa kami di dalam tubuhnya. Sehingga kami tahu kami sudah diselamatkan. Karena Engkau mengatakan, sudah selesai. Kepadamulah kami mengucap syukur karena keselamatan atas kematian-Mu di kayu salib. Kami bersyukur sampai saat sekarang ini Engkau sudah melindungi kami. Itulah dari virus corona yang mengglobal seluruh dunia. Tuhan Yesus, kami mau mengaku hal ini bukan hal yang biasa. Kami sadar Engkau menjagai kami. Itulah sebabnya kami terpelihara. Kami mengucap syukur kepadamu atas pemeliharaanmu. Dan pada saat-saat seperti ini kami malah mengucap syukur. Ada kesempatan bagi kami untuk beribadah bersama-sama setiap malamnya. Pada kesempatan seperti ini, saya sendiri, aku sendiri, dan ada beberapa yang merasakan berkat-Mu secara khusus. Itulah merenungkan perkataan-Mu dengan mendalam, seperti mencerna. Dan kami masih dalam masa-masa Paskah. Kami boleh merenungkan tentang kebangkitan-Mu, kemenangan-Mu. Kami boleh merenungkan ada tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Engkau menunjukkan kepada murid-murid-Mu tubuh kebangkitan-Mu. Tidak ada yang mengatakan tidak berpakaian, tapi tidak ada yang mengatakan malu. Kami bersyukur Paskah kali ini kami dibawa kepada merenungkan ujung iman kami. Itulah kebangkitan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah bangkit. Engkau akan membangkitkan kami dari kematian. Kami akan keluar dari kubur dan Engkau memberi tubuh yang baru kepada kami untuk memuji Engkau selama-lamanya. Kami bersyukur untuk hal itu. Dan kami berdoa Tuhan Yesus mengaku kami sudah Engkau selamatkan. Karena itu hidup kami persembahkan kepadamu. Hidup kami untuk-Mu karena Engkau sudah mati bagi kami. Ajarilah kami bagaimana hidup untuk-Mu. Bagaimana memberitakan Injil, berita keselamatan itu lebih tepat, lebih mengena kepada sasaran. Inilah kami, murid-murid-Mu yang sudah Engkau tebus. Kami hidup untuk-Mu. Hanya Engkau yang melindungi kami. Hanya untuk-Mu kami hidup. Kuduskan dan berikan kuasa Roh Kudus supaya kami boleh terus memberitakan Injil-Mu. Kami serahkan ibadah kami pada siang hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah kami satu persatu, supaya ada hati seorang murid yang dapat Engkau ajar. Supaya ada hati seorang murid yang mau melakukan setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami mengerti dan dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah Allah kami. Di dalam nama-Mu kami menyerahkan ibadah kami ini. Amin. Kita lanjutkan bernyanyi, kita berdiri menyembah Tuhan, kita menyanyikan Kusembah Kang Tuhan. Nomor 348.
bagi ayat si petelukan. Sesudah itu kita mendengarkan firman Tuhan bagian yang pertama. Selamat hari Minggu. Hari ras-ras kita ngoge kisah para rasul. Kisah para rasul pasalnya yang pertama. Kisah para rasul pasal si pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama. Roh Kudus dijanjikan. Ya. Theophilus. Hei Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang diajarkan. Maaf, saya ulangi. Hei Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sampai di sini bagian pembacaan kita yang pertama. Dalam ayat yang pertama, ini judulnya Kisah Para Rasul. Sering juga kita katakan apa yang dibuat oleh rasul-rasul sesudah Tuhan Yesus naik ke sorga. Itulah isi buku ini. Tapi ada juga yang mengatakan isi kisah para rasul ini adalah lanjutan, disambung dari bukunya yang pertama. Jadi kisah rasul itu adalah lanjutan dari Injil Lukas. Maka seringkali dikatakan Lukas dulu, sesudah itu kisah para rasul. Itulah urutannya. Lukas menulis kepada Hei Theophilus. Jadi yang menerima buku ini
adalah satu orang, bukan banyak, bukan gereja. Hei Theophilus, dalam bukuku yang pertama. Jadi dia sudah menerima buku Lukas yang pertama. Baru inilah bukunya yang kedua. Tetapi ini bukan dibuat Lukas karena isinya sudah mengenai cerita rasul-rasul. Kalau Injil Lukas tadi isinya apa? Hei Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi kalau kita membaca Injil Lukas, kalau tanya Lukas penulisnya, isi bukuku yang pertama itu semua menceritakan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Baru yang kedua, apa yang diajarkannya. Nah, inilah isi suratnya yang pertama, mengingatkan bahwa Lukas sudah menulis surat yang pertama dan sekarang dilanjutkannya. Ringkasan isi bukuku yang pertama itu apa yang dikerjakan dan apa yang diajarkan. Jadi ada dua. Jadi kalau kita mau mengikuti tujuan penulisan Injil Lukas, gampang kita mengertinya. Apa rupanya yang dikerjakan oleh Yesus dan apa yang diajarkannya. Satu dikerjakan, satu diajarkan. Sampai pada hari ia terangkat. Maka kalau kita lihat Injil Lukas, berhenti tulisannya waktu Yesus terangkat ke surga. Mari kita lihat Injil Lukas terakhir. Iya, hanya yang menjadi sulit bagi kita membacanya karena di tengahnya Injil Yohanes dibuat. Iya, kalau tidak bisa kita baca Lukas ayat 50 pasal terakhir. Karena bilangnya tadi kan sampai pada hari ia terangkat. Nah, jadi pasal 24 kalau Lukas itu sampai 24. Iya, kenaikan Yesus judulnya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Inilah yang Lukas tuliskan, mengingatkan bukunya yang pertama itu berakhirnya dengan apa? Dengan ia terangkat ke surga. Iya. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Inilah dia, sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Itulah suratku yang pertama. Isi tulisanku yang pertama itu sampai pada hari ia terangkat. Jadi sesudah dia terangkat, maka selesailah. Sekarang disambung oleh rasul-rasul. Jadi ada bab 1, ada bab 2. Ya, jadi kalau begitu Injil Lukas sengaja dibuatnya mulai dari kelahiran Yesus sampai Yesus naik ke surga. Itu maka kita nggak jumpa lagi karena selama dia di bumi diajarkannya dan dikerjakannya. Jadi sangat sederhana kalau gitu kita baca Injil Lukas, kita lihat semua apa yang dikerjakan oleh Yesus dan apa yang diajarkannya. Itulah tujuannya. Nah, karena dibilangnya tadi, hei Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang diajarkan baru dan dikerjakan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Berakhirlah Injil Lukas waktu Yesus meninggalkan bumi. Dipakai istilahnya sampai hari ia terangkat. Ya, jadi Yesus terangkat ke surga. Masuklah buku kisah para rasul.
Makanya dibuatnya kisahnya rasul-rasul. Tadinya kisahnya Tuhan Yesus, sekarang kisahnya rasul-rasul berkelanjutan. Ayat 2. Sebelum itu maksudnya sebelum ia terangkat ya. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi sebelum dia berangkat rupanya ada satu perintahnya. Iya. Ini perintahnya di sini nanti berbeda dengan buku yang lain. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasulnya yang dipilihnya. Kepada mereka, nah ini pindah lagi topiknya. Ya, pasal ayat 3 ini sudah pindah topiknya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya. Jadi tujuan Yesus bangkit dari antara orang mati menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Jadi Lukas melihat penderitaan itu bisa selesai. Sesudah penderitaan Yesus selesai, dia kembali menunjukkan dirinya. Itu yang mau dia ceritakan di sini. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Jadi satu sisi ada penderitaan Yesus. Itulah disalibkan, dikuburkan. Dan sesudah itu, ia menunjukkan dirinya. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Jadi Lukas menulis kebangkitan Yesus, menyatakan bahwa Yesus itu hidup. Ada penderitaan, selesai, sudah itu dia hidup kembali. Dalam hidup kembali itu, dia banyak menunjukkan cara supaya murid-muridnya percaya bahwa Yesus itu adalah hidup. Ya, itu yang mau kita teliti pelan-pelan. Ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab sebelum 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi kalau Lukas, satu cuma tujuannya. Selama 40 hari itu Yesus menunjukkan dirinya sesudah mengalami penderitaan bahwa dia adalah hidup. Iya. Yesus itu hidup dan selama 40 hari itu berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tidak dilihatnya lagi apa yang diajarkan Yesus, apa yang dibuat Yesus sesudah dia bangkit dari antara orang mati, tetapi dia membicarakan soal tentang kerajaan Allah. Ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Entah di mana, tapi ini bagian membuktikan dia hidup, masih makan Yesus dengan murid-muridnya sesudah dia bangkit dari antara orang mati. Ya, ini katakannya, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ya, ini larangan, jangan tinggalkan Yerusalem. Karena apa? Iya, karena mereka harus menantikan janji Bapa. Iya. Karena mereka bukan orang Yerusalem. Jadi nanti Pak pulang lagi dia ke daerah Galilea. Berarti kalau janji Bapa itu sudah ditetapkan turunnya di Yerusalem, pergi mereka ke Galilea, nggak ketemu. Iya, ini teologianya agak besar ya. Iya, karena kan Yerusalem lah tempat Allah menyatakan diri sejak mulai zaman Raja Daud. Jadi turunnya Roh Kudus pun haruslah di Yerusalem, tidak boleh di daerah Nazaret atau di daerah Galilea. Apalagi nanti ini sangkut pautnya dengan hari raya Pentakosta, hari yang ke-50, di mana mereka itu pesta panen, di mana akan mengambil semua hasil yang sudah. Jadi nggak bisa mereka pergi. Jadi ini Allah masih terikat dalam lokalisasi. Pernyataan dirinya harus di Yerusalem.
Sebagaimana Yesus mengatakan, marilah kita menuju Yerusalem. Karena anak manusia harus diserahkan di sana. Tidak boleh seorang nabi mati di luar dari Yerusalem. Roh Kudus juga sama. Jadi di sini masih lokalisasi sangat menentukan. Tidak bisa di tempat lain Roh Kudus dicurahkan pada hari raya Pentakosta akan menggenapinya. Karena dia sudah menggenapi hari raya Pentakosta, anak domba Allah disembelih di Yerusalem. Itulah penderitaannya. Sesudah berlalu penderitaannya 40 hari dia menunjukkan diri bahwa dia sudah hidup. Nah, sesudah itu mereka harus tunggu satu lagi janji Allah. Yang dijanjikan oleh Bapa, itulah turunnya Roh Kudus. Itu pun akan terjadi lagi di Yerusalem. Karena nanti pada saat ini semua orang penduduk orang Israel yang ikut beribadah, yang terikat dalam undang-undang Taurat mereka, yang semua di dalam perjanjian lama akan berkumpul di Yerusalem. Makanya ini ada janji lagi. Iya, mari kita lihat. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Jadi Lukas tidak menceritakan bagaimana tubuh kebangkitan. Tetapi Lukas hanya mau menekankan bahwa Yesus ini hidup, keluar dari penderitaannya. Ya, Injil-Injil yang lain masih mengungkapkan bagaimana tubuh kebangkitannya. Tapi Lukas sengaja menunjukkan bahwa ia hidup dan berbagai macam membuktikan itu. Dan selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri supaya jangan satu kali. Dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Iya. Baik, itu aja kita bagian pertama ini sudah. Mari kita lanjutkan ayat 5. Jadi itu syaratnya, jadi jangan diharapkan hari Pentakosta turun di Kabanjaya, itu nggak bisa. Iya, karena ini nggak ada janji Allah. Iya, lokalisasi masih berlangsung sampai hari raya Pentakosta. Iya, sama dengan nanti kedatangan Tuhan Yesus pun tidak mungkin datang di Kabanjaya. Ya, karena itu sudah ditetapkannya, makanya diperintahkannya kepada murid-muridnya jangan pergi dia ke Galilea. Ya, karena janji itu sudah dikatakan akan turun nanti di Yerusalem. Ayat 5 sekarang. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Jadi baptisan Yohanes diulangi. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis supaya kamu mendapat pengampunan dosa. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi pertama dimasukkan mereka ke dalam air. Tetapi di sini bukan diajarkan metode baptisan. Hanya dikatakan dibaptis. Yohanes Pembaptis membaptis kamu dengan air. Dan dibedakannya, dan sebentar lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Iya, jadi sangat sulit ini. Sering pun kita merenungkannya, apa di sini dibaptis dengan Roh Kudus. Waktu Yesus bangkit sudah dikatakannya dihembusinya murid-muridnya. Ya, terimalah Roh Kudus. Ya. Tapi di sini dia katakannya, Yohanes Pembaptis membaptis dengan air. Tetapi sebentar lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itulah yang sangat sederhana. Apa itu baptisan Roh Kudus? Yang tidak bisa kita tidak katakan yang benar adalah baptisan Roh Kudus tidak bisa tidak. Itulah hari raya Pentakosta. Itulah kurasa sangat sederhananya. Karena banyak kali orang membicarakan tentang baptisan Roh Kudus. Tapi konteksnya dalam ayat 5 ini, mulai dari atas tadi, jangan tinggalkan Yerusalem. Nantikanlah janji Bapa. Jadi baptisan Roh Kudus di sini adalah penggenapan apa yang sudah dijanjikan oleh Bapa kepada mereka bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Permulaan baru akan terjadi untuk menggenapi kitab Nabi Joel.
Jadi tidak sama dengan baptisan air. Kalau baptisan air kan mereka dibaptiskan satu-satu. Tetapi waktu baptisan Roh Kudus bukan satu-satu mereka dibaptiskan, tapi sekaligus. Jadi kalau begitu baptisan Roh Kudus di sini tidak beda dengan turunnya Roh Kudus penggenapan pada hari raya Pentakosta untuk tunggal kali. Makanya harus di Yerusalem. Ini tidak sama dengan menerima Roh Kudus. Iya, berasa itulah bisa kita tangkap. Ini tidak sama dengan menerima Roh Kudus waktu kita percaya. Makanya kita seringkali memikirkan apa di sini baptisan Roh Kudus. Yang saya bisa yakini baptisan Roh Kudus di sini maksudnya Yesus naik ke surga, sekarang Roh Kuduslah yang menjadi pemimpin mereka. Itulah makanya mereka harus dibaptis oleh Roh Kudus sendiri. Ini tidak dikerjakan oleh manusia. Ya, waktu saya mempelajarinya saya ingat satu Alkitab, dikatakannya di dalam 1 Korintus pasal 10. Di situ disinggung bagaimana umat Israel dibaptis untuk menjadi pengikut Musa. Kalau belum biasa ayat itu, kita baca 1 Korintus pasal 10 ayat 1 dan 2. Ini berbicara soal baptisan. Dan yang tadi kita lihat, jangan tinggalkan Yerusalem, karena sebentar lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Dan Yesus meninggalkan mereka. Maka baptisan Roh Kudus yang sangat kita bisa mengerti di sini, itulah 1 Korintus pasal 12 ayat 1 dan 2. Saya baca. Sekarang, iya kah? Oh maaf, pasal 10 ya. 10. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan. Tahu awan di dalam perjalanan umat Israel. Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut, itu Laut Merah. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Jadi baptisan di sini membuat mereka bisa menjadi pengikut Musa. Tadi mereka ini muridnya Tuhan Yesus. Itu yang mereka ikut. Tetapi sekarang Yesus telah terangkat ke surga. Maka dijanjikan Bapa lah akan diturunkanlah Roh Kudus dengan istilah memakai dibaptis. Maka baptisan di sini bukan pakai air. Karena itu mereka ini dibaptis ini bukan pakai air. Karena turunnya Roh Kudus itulah baptisan bagi mereka. Mereka akan kembali dipimpin oleh Roh Kudus sendiri sebagaimana untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua harus dibaptis. Nah, baru kedua, apa di sini artinya baptisan Roh Kudus? Ya, ini bukan menerima Tuhan, bukan menerima Roh Kudus di sini. Ya, baptisan Roh Kudus di sini tidak bisa tidak, kita harus sampai pada ayat 8. Ya, mari kita baca ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini kembali berdirinya kerajaan Allah di mana umat Israel memiliki negara. Bayangan mereka menjadi kerajaan Daud seperti dulu. Sekarang rajanya menjadi Yesus. Itu yang ditanyakan di sini. Karena tadi dibicarakan semua tentang kerajaan Allah. Ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Roh Kudus turun atas kamu, bukan di dalam kamu di sini. Ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
tetapi kamu akan menerima kuasa. Makanya kalau begitu baptisan di sini sama dengan pengurapan dalam perjanjian lama, di mana nanti murid-murid akan diberi kuasa oleh Roh Kudus sendiri dan mereka melanjutkan pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Karena kita tahu waktu murid-murid diutus, diberikan oleh Yesus kuasa kepada mereka. Diberikannya kuasa, bangkitlah, berikan kepadamu kuasa untuk mengusir setan-setan dan untuk menyembuhkan orang sakit. Jangan bawa ini, jangan bawa ini, dan tidak akan ada yang bisa mencelakakan kamu. Mereka pergi. Sekarang ini Yesus sudah pergi, meninggalkan mereka, dan datanglah hari raya Pentakosta yang mengatakan kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Maka dibaptis oleh Roh Kudus tidak bisa tidak kita kembali ke ayat 5 disatukan dengan ayat 6. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Inilah baptisan Roh Kudus untuk mereka bisa mulai melanjutkan pekerjaan Allah. Ya, sebagaimana Yesus sudah meninggalkan bumi dan pekerjaan ini dilanjutkan. Sehingga Theophilus yang mulia ini akan mengerti bahwa kisah Rasul ini tidak terpisah daripada Injil Lukas. Bahwa di sini pun Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada murid-murid ini untuk menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita ulangi kalau demikian. Kalau begitu fungsinya Roh Kudus pada hari raya Pentakosta itu untuk apa? Pasti jawabnya supaya murid-murid diberi oleh Roh Kudus kuasa dalam hidup mereka supaya mereka bisa menjadi saksi. Ya, jadi ini bukan sama dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus dan menerima Roh Kudus, bukan itu. Ini pengurapan. Ya, makanya Yohanes Pembaptis mengatakan aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang akan datang membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan sekarang baptisan Roh Kudus ini diulangi oleh Tuhan Yesus. Apa yang dikhotbahkan oleh Yohanes Pembaptis dulu. Karena itu tunggulah sebentar lagi. Apa yang sudah dijanjikan lewat Yohanes Pembaptis akan turun atas kamu. Waktu hal itu turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Jadi baptisan Roh Kudus hubungannya dengan misi. Baptisan Roh Kudus hubungannya dengan supaya mereka menyaksikan Yesus. Baptisan Roh Kudus memulai pekerjaan baru dan sekarang ini murid-muridlah menyaksikan tentang Yesus. Baik dalam ajarannya maupun dalam yang dilakukannya. Mereka menjadi itu. Waktu Yesus hidup di bumi, Yesus memberikan kuasa supaya mereka pergi mengabarkan Injil. Tetapi Yesus naik ke surga, sekarang bukan itu lagi. Roh Kuduslah yang akan memberikan kuasa kepada mereka untuk mereka bisa menjadi saksi. Maka jauh lebih tepat di sini kalau ini dibandingkan dengan perjanjian lama. Inilah pengurapan. Kalau lihat raja-raja, nabi dan imam, diberikanlah pengurapan kepada rasul-rasul ini untuk menjadi saksinya. Karena itu tunggulah janji ini. Bolehkah kita menangkap bahwa turunnya hari raya Pentakosta adalah merupakan pengurapan yang diberikan kepada rasul-rasul untuk melanjutkan pekerjaan ini. Jadi ini tidak sama dengan waktu kita percaya menerima Roh Kudus menjadi tanda milik kepunyaan, menjadi jaminan bahwa kita akan mendapatkan keselamatan. Hari raya Pentakosta yang untung bukan murid-murid, yang untung ialah Yesus Kristus sendiri mulai diproklamirkan oleh murid-muridnya. Kuasa sudah turun atas murid-murid ini untuk menceritakan penderitaan Yesus dan kebangkitannya, dan mereka bisa membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Dengan kuasa Roh Kudus itulah mereka menyatakan kebangkitan Yesus.
bahwa Yesus itu hidup. Karena Yesus hidup bangkit dari antara orang mati tidak dilihat oleh orang Yerusalem, hanya kepada murid-murid. Baru kita katakan kenapa ya gitu. Alasannya untuk nanti bagian ini murid-murid yang punya kuasa. Karena itu murid-muridlah yang perlu ditunjukkannya berbagai macam selama 40 hari bahwa dia hidup, dan sesudah itu nanti mereka inilah yang menyaksikannya dengan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam murid-murid ini untuk bersaksi. Jadi boleh kita katakan kalau gitu hari raya Pentakosta sangkut pautnya dengan bukan untuk orang percaya, tapi sangkut pautnya untuk hubungannya dengan Yesus, di mana nanti murid-murid ini punya kuasa untuk menyaksikan kebangkitan Yesus dan mereka akan menjadi percaya. Jadi kalau kita katakan sering juga, oh itulah maka mungkin dikatakan oleh Yesus ya, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang kulakukan. Di dalam hal ini bisa benar. Karena murid-murid sanggup menyaksikan kebangkitan Yesus dan orang bisa banyak percaya akan hal itu. Ya, jadi pengurapan boleh, baptisan Roh Kudus itu apa artinya? Ya, murid-murid sekarang sudah menjadi pengikut Roh Kudus. Makanya di dalam Kisah Para Rasul kita bisa membaca bagaimana Roh Kudus memimpin murid ini. Umpamanya satu, mari kita lihat di sini, waktu turunnya hari raya Pentakosta. Waktu hari turunnya raya Pentakosta dikatakan di situ mereka berkata-kata dengan bahasa yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Umpamanya ayat 4. Hari raya Pentakosta itu pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Roh Kudus tadi yang menguasai mereka sehingga mereka bisa mengatakan. Kalau apa di bawah nanti apa dikatakan mereka? Bisa, itu bisa kita baca. Tapi kita mau lihat satu bagian ini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi kepenuhan Roh Kudus di sini bisa kita artikan mereka mengikuti pimpinan Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Dan ketika turun berkerumunlah orang, mereka bingung, mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Itulah yang dimaksudkan sebentar lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Supaya mereka diurapi, supaya mereka menjadi pengikut Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memimpin hidup mereka sebagaimana selama ini Yesus yang memimpin mereka. Sekarang Roh Kudus yang mengarahkan mereka. Maka waktu kita membaca Kisah Para Rasul, bagaimana Roh Kudus mengarahkan rasul-rasul ini satu persatu. Mulai dari ayat 4 tadi. Bagaimana Roh Kudus memberikan mereka bahasa yang mereka bisa mengucapkannya dalam bahasa yang hadir di Yerusalem yang datang dari semua kolong langit ini. Mereka mendengar perbuatan Allah yang besar itu. Ya, oke, saya akan ulangi. Nanti kita lanjutkan khotbah yang kedua. Yang kita mau bahas cuma 1 ayat 5, yaitu baptisan Roh Kudus yang dimaksudkan di sini. Itulah ayat yang ke-8. Apa itu ayat 8? Supaya mereka menerima kuasa. Jadi baptisan Roh Kudus tujuannya untuk menyaksikan Yesus. Ada kuasa dalam hidup orang ini menyatakan Yesus itu hidup.
Nanti bisa Anda waktu membaca Kisah Rasul, waktu mereka menyatakan itu memang diberi kuasa. Sehingga langsung Anda katakan itulah makanya 3.000 orang bertobat pada hari Pentakosta itu karena diberikan kuasa kepada mereka untuk menceritakan kebangkitan Yesus. Jadi ini tidak sangkut pautnya dengan orang percaya. Ini sangkut pautnya dengan keuntungan. Jadi di dalam cerita ini yang untung bukan murid-murid. Tapi yang untung adalah Yesus, karena kepada murid-murid diurapi dan mereka menyaksikan bahwa Yesus itu hidup. Apa yang kamu salibkan, yang telah kau kuburkan dan bangkit dari antara orang mati, itulah Yesus ini. Maka mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami selamat? Kuasa itu ada di dalam murid-murid sehingga mereka menyaksikannya. Sebenarnya itu baptisan, seringkali orang katakan, kamu sudah dibaptis oleh Roh Kudus kah? Gitu ya. Ya boleh kita katakan itu. Tapi kalau dibaptis oleh Roh Kudus dalam Kisah Rasul ayat 8, itu bukan untuk orang percaya untungnya. Tetapi supaya mereka bisa menjadi saksi. Menyaksikan tentang Yesus yang sudah menderita dan sudah hidup kembali. Maka kamulah saksiku. Murid-murid menyaksikan tentang Yesus yang menderita dan yang hidup, di mana Roh Kudus yang berkuasa dalam murid-murid itu membuat orang yang mendengarnya bisa percaya. Inilah yang bisa kita renungkan. Makanya kalau begitu baptisan Roh Kudus nggak boleh terjadi di Galilea. Karena yang mau disaksikan itu semuanya harus di Yerusalem. Karena peristiwanya itu di Yerusalem. Dan mereka menyaksikan peristiwa yang baru terjadi itu supaya mereka melihat bahwa Yesus memang hidup kembali. Jadi kalau ini kurasa nggak kita keliru lagi nanti. Kalau benar orang katakan, oh kau sudah baptis Roh Kudus kah? Maka kita akan katakan baptisan Roh Kudus dalam ini ayat 5 dan ayat 8 ini supaya kamu diberi kuasa, bukan kuasa melawan dosa, jangan pula nanti gitu, salah lagi tuh. Bukan lagi kuasa supaya berbahasa roh, itu juga salah. Bukan kuasa untuk mujizat. Ini kuasa untuk bersaksi, menyatakan bahwa Yesus itu bangkit. Ini bukan juga karunia. Kalau karunia nanti itu pindah lagi ke karunia-karunia roh. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh Yesus. Yohanes Pembaptis membaptis kamu dengan air, tetapi sebentar lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Karena itu tunggu yang dijanjikan oleh Bapa, jangan tinggalkan Yerusalem. Karena di Yerusalem mereka harus menjadi saksi. Karena di sana peristiwa itu bukan di Galilea. Nah, itulah yang bisa kita mengerti di sini. Turunnya hari raya Pentakosta, maka mulailah permulaan baru, lanjutan Injil masuk kepada rasul-rasul yang membawa Injil. Sehingga Injil tidak bisa tidak berkembang terus. Karena Roh Kudus yang di dalam diri murid-murid ini berkuasa untuk menjadi saksi tentang Yesus yang menderita dan Yesus yang hidup. Inilah yang bisa kita baca dalam Kisah Rasul ini. Nanti kita lanjutkan khotbah yang kedua. Kita nyanyi.